laboratorium itu ada saya, ya. Kemudian dengan staf laboratorium, ya, ada dosen-dosen yang mengampu mata kuliah di bidang farmakologi, ya. Ada Profesor Urip Harahap, kemudian Profesor Aziza Nasution, Profesor Dr. Poppy Angelisa, Ibu Khairunisa, kemudian Ibu Embun Suci Nasution, ya, Ibu Singgarni Rudang, ada Ibu Mariana, Bapak Hari Ronaldo, Ibu Aminah Dalimunte, kemudian Ibu Yuwandani, Pak Emil Salim, Pak Dadang, Pak Roni, dan juga pada semester ini ada Pak Abdi Santoso yang bergabung dengan kita. Selalu ayah pulang Kak malam ya. Kemudian ada pun laboran yang ada di Laboratorium Farmakologi Farmasi adalah ada Kak Sasni Wiyati Saryasibuan. Ya, barangkali kalau di pertemuan ini tidak berhadir ya di Zoom ini. Tapi nanti apapun keperluan kalian selama proses praktikum itu, selain berkomunikasi dengan asisten, kalian juga dapat berkomunikasi dengan laboran, ya. Biasa dipanggil dengan Kak Dewi. Kemudian ada asisten farmakologi yang merupakan senior dari adik-adik praktikan. Di sini ada 9 orang, ya. Ada Bang Faiz Reza. Boleh Bang Faiz say hello kepada adik-adiknya? Ada Bang Faiz di sini? Ada, Bu. Oke. Kemudian ada Kak Suci Ananda. Kak Suci ada? Ada Bu. Oke. Ada Kak Hairun Nisa Ramadhani. Ada Bu. Oke. Ada Kak Salwa Syafpatin, supaya kalian juga kenal, ya, yang mana ya kakak-kakaknya, ya. Salwa Syafpatin ada? Ada. Oke, Kak Salwa, ya. Ada Kak Ainun Jannah Nasution. Kak Ainun berhadir? Mungkin lagi masih belum, ya. Ada Bang Muhammad Riza Dinata. Ada Kak Riza? Ada, ya. Kemudian ada Kak Nashwa Inaya. Kak Nashwa ada? Belum berhadir juga barangkali, ya. Ada Kak Rahmi Fauzia. Ada Bu. Ya, Kak Rahmi. Kemudian ada Kak Salwa Sabina. Kak Salwa ada? Ada Bu. Oke, nah, jadi adik-adik selama proses praktikum nantinya, adik-adik akan dibimbing, ya, selain dari dosen pengawas praktikum dari Departemen Farmakologi, maka adik-adik akan dibimbing, ya, dan diarahkan oleh kakak-kakak asisten. Nah, jadi nanti arahannya setiap harinya itu nanti kalian akan dibagi berdasarkan kelompoknya masing-masing untuk masing-masing kakak-kakak asisten. Nah, kemudian ada pun peraturan praktikum, ya. Jadi ada syarat mengikuti praktikum, ya. Tidak hanya sembarang mengikuti praktikum, tapi yang pertama adalah syaratnya mahasiswa yang telah mengikuti kuliah farmakologi dan toksikologi, ya, dibuktikan melalui KHS-nya. Jadi sudah selesai, ya, mata kuliah farmakologi dan toksikologi. Ini farmakologi dan toksikologi 1 dan 2 sudah selesai. Yang 2 sudah selesai belum? Farmakologi 1 sudah? Yang 2? Bu. 2 belum Bu. Di semester ini ada? Ada Bu di semester ini. Ya. Jadi semester ini, ya, untuk farmakologi dan toksikologi 2, semester 1 yang sebelumnya farmakologi dan toksikologi 1. Nah, jadi untuk praktikum ini memang kebanyakan adalah dari praktikum farmakologi dan toksikologi 1, dan sebagian itu berkaitan dan bersinggungan dengan farmakologi dan toksikologi 2. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa telah mengisi KRS, ya. Semua sudah mengikuti KRS, ya, mengisi KRS, ya. Farmakologi. Oke, nanti KRS-nya ini silakan dikumpulkan, ya, nanti akan diarahkan oleh kakak asisten di link yang mana yang harus dikumpulkan. Ya, ini mengumpulkan salinan KRS. Kemudian pas foto berwarna juga dikumpulkan, ya, 3x4 1 lembar. Lalu praktikan sudah mempersiapkan diri sebelum praktikum dimulai, ya, dengan belajar dan membaca buku penuntun ataupun literatur yang terkait.
Jadi adik-adik praktikan, kalau mau mulai praktikum di laboratorium itu tidak bisa datang tanpa bawa modal apapun, ya. Siapkanlah modal kalian berupa ya sudah belajar minimal penuntun praktikumnya sudah dibaca, ya, penuntun praktikum, atau bisa juga dengan tambahan literatur yang terkait. Nah, itu yang wajib harus kalian baca. Wajib kalian baca. Bentar ya. Maaf ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi sebelum memulai praktikum, praktikan harus belajar ya, karena ketika nanti di depan laboratorium akan ditanya terkait dengan yang minimal prinsip percobaan. Ya, jadi jangan sampai nanti judul praktikum pun kalian tidak tahu, ya. Jadi nanti di depan laboratorium akan ditanyakan ya kesiapan kalian untuk layak atau tidak masuk ke dalam laboratorium untuk melaksanakan praktikum pada hari itu. Kemudian praktikum dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ya, dan harus hadir 15 menit ya, 15 menit sebelum praktikum dimulai ya, dengan mengisi absensi pada laman kelas.usu.ac.id ya sebelum memasuki ruangan laboratorium, dan mengisi absensi offline lembar absensi di dalam laboratorium. Jadi nanti akan ada dua jenis absensi ya. Kalian wajib mengisi absen ya di kelas.usu.ac.id, dan juga absensi yang ada dari laboratorium ya, di kertas nanti lembar offline-nya akan dibagikan juga untuk absensi. Lalu praktikan memasuki laboratorium setelah lolos menjawab pertanyaan saat responsi dari asisten. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan, bahwa jika akan memasuki laboratorium jangan hanya jangan tidak berbekal apapun. Jadi ketika kalian akan masuk ke dalam laboratorium, maka di pintu laboratorium akan ditanyakan ya oleh asisten. Ya, minimal itu judul percobaan, tujuan percobaan, prinsip percobaan, alat dan bahan yang digunakan, gitu ya. Nah, jadi itu minimal yang harus kalian ketahui. Selain itu ya boleh baca teori di penuntun praktikumnya ya, atau mungkin kalau ada teori lainnya yang kalian baca ya. Nah, jadi kalau nanti kalian tidak dianggap oleh kakak asisten tidak layak untuk memasuki laboratorium karena tidak mampu menjawab pertanyaan terkait dengan judul praktikum hari itu, maka kalian silahkan mundur dulu ya. Kalian tidak bisa masuk sebelum kalian berhasil menjawab pertanyaan itu ya, karena tidak akan ada gunanya kalian masuk ke dalam ruangan laboratorium ketika kalian tidak tahu apa yang akan dikerjakan ya. Minimal kalian membaca, memang belum pernah kalian kerjakan tapi kalian sudah baca sehingga terbayang, oh besok di laboratorium akan ada uji analgetik gitu ya, menggunakan hewan ini gitu ya, kemudian prosedurnya seperti ini ya, gitu. Minimal kalian bisa membayangkan itu. Kemudian pretest dilakukan di awal praktikum ya, jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan ya yang akan diberikan ya sebagai pretest, makanya kalian harus belajar terlebih dahulu. Kemudian praktikan wajib memperhatikan dengan seksama serta menjawab pertanyaan saat pengarahan ya, ataupun responsi tambahan dari dosen pengawas. Nah, nanti akan ada satu dosen pengawas di setiap judul praktikum ya, sehingga dosen pengawas itu tentu saja ya terbuka ya untuk memberikan pertanyaan kepada para praktikan. Jadi ketika memang dosen pengawas itu memberikan pertanyaan, maka silakan dijawab ya, silakan dijawab dengan apa yang telah kalian pelajari sebelumnya. Kemudian praktikan mengikuti praktikum dengan tertib ya, apalagi
jika ada sesuatu hal ya ataupun kendala, maka praktikan wajib menginformasikan kepada asisten ataupun laboran yang ada di hari itu. Maka adik-adik misalnya ada kejadian-kejadian katakanlah ada yang pecah seperti itu, tapi harapannya kalian jangan ada yang pecah ya, ataupun ada hal-hal lain ya yang tidak dikendaki. Namun jika memang ada, maka silakan langsung menginformasikan kepada laboran ataupun asisten. Kemudian data praktikum dinyatakan sah apabila telah di-ACC oleh asisten yang bertugas pada hari H praktikum ya. Jadi pada hari praktikum itu kalian akan melakukan percobaan, setelah itu akan mendapatkan data ya dari hasil percobaan kelompok, lalu kemudian akan di-ACC oleh asisten ya. Nah, itulah nanti data yang telah di-ACC inilah nanti yang akan kalian paparkan di laporan praktikum. Kalau belum di-ACC asisten, artinya itu datanya tidak sah ya. Harus dikoreksi terlebih dahulu oleh asisten yang bertugas pada hari itu sesuai dengan asisten di kelompoknya masing-masing. Nah, worksheet praktikum dibuat tulis tangan dan diserahkan maksimal pada praktikum berikutnya, gitu ya. Karena memang sebenarnya ini kalau dulu itu diserahkan sebelum hari praktikum, maksimal 2 hari setelah selesai praktikum. Akan tetapi oleh karena ada himbauan tidak ada menghubungi asisten di luar jam kerja seperti itu ya, maka itu maksimal pada praktikum berikutnya itu harus sudah selesai dengan lengkap ya. Tidak ada lagi yang hanya oret-oretan asal siap, tidak ya. Karena laporan ini nanti akan masuk ke penilaian. Kemudian kehadiran wajib 100% ya. Baik pada laman kelas wisuda ACID maupun pada lembar absensi. Nah, jadi adik-adik praktikum ini berbeda dengan yang teori ya. Praktikum wajib 100% berhadir. Maka jika ternyata praktikan berhalangan hadir dengan alasan yang tidak dapat dihindari ya, ini harus digarisbawahi ya, dengan alasan yang tidak dapat dihindari ya, maka praktikan harus memberikan keterangan tertulis atau surat keterangan dokter apabila sakit ya, maksimal ya 2 kali izin yang diperbolehkan. Nah, dan ini ya, ingat ya adik-adik, wajib mengganti judul praktikum yang tertinggal pada hari yang telah ditentukan dari laboratorium. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya hanya katakanlah mungkin sakit sedikit, bayang misalnya agak kurang enak badan ya, tapi kalau masih bisa dibawakan silahkan tetap berhadir. Namun kalau memang tidak dapat dihindari lagi, katakanlah sudah opname gitu ya, memang sudah masuk rumah sakit ya, atau mungkin ada kemalangan ya, kemalangannya jangan kemalangan yang ini ya, yang hanya ilusi ya, Bu, nenek saya meninggal gitu ya, memang neneknya sudah meninggal tapi tahun lalu gitu kan. Nah, jadi jangan ada yang seperti itu. Nah, karena kehadiran ini wajib 100%. Makanya di sini Ibu sampaikan bahwa memang yang berhalangan hadir itu dengan alasan yang sama sekali memang tidak dapat dihindari lagi. Itu baru boleh. Tapi kalau masih bisa berhadir, silahkan adik-adik berhadir. Karena tetap saja nanti kalian akan mengganti judul praktikum yang tertinggal itu. Nah, kerugiannya adalah kalau nanti ternyata judul praktikum kalian itu kan menggunakan hewan coba. Nah, hewan coba yang diberikan itu adalah sesuai dengan jumlah kebutuhan ya kalian praktikum, sesuai dengan jadwal yang telah ada. Nah, kalau misalnya ada salah satu orang yang tidak berhadir di kelompok itu dan hewannya ternyata sudah dibedah ya, ataupun yang sudah tidak ada lagi, silahkan mahasiswa yang mengganti judul itu mencari sendiri dan menyiapkan sendiri hewan cobanya ya. Jadi hewan coba yang disediakan oleh laboratorium hanya sesuai dengan jumlah yang diberikan sesuai dengan jadwal. Nah, kalau ada yang inhalant mengganti jadwal praktikum, maka sediakan sendiri hewannya ya. Oke. Nah, makanya usahakan agar kalian semua bisa berhadir, dan mudah-mudahan juga kita berdoa semoga semuanya sehat-sehat selalu ya, sehat-sehat dan tidak ada kemalangan ataupun hal lainnya. Nah, kemudian ada pun jadwal praktikum kita ya, kemarin di di roster kita Rabu, Kamis dan Jumat ya.
Ini saya mau pastikan lagi ya untuk Senin kelas B, ada komting kelas B di sini 4B. Apakah bisa kita laksanakan praktikum kalau kita pindahkan yang tadinya di hari Kamis, kita pindahkan ke hari Senin? Siapa komtingnya? Yudi, ya bisa Yudi? Bisa, Bu. Oke. MKWU tidak siang ya? Untuk MKWU belum semuanya mendapat sih, Bu. Oke, mudah-mudahan nanti tidak kena ke siang ya, sehingga kita bisa laksanakan. Jadi di roster memang kemarin Kamis, tapi kita pindahkan ke hari Senin ya, supaya bisa terbagi jadwalnya dengan asisten ya. Oke, terima kasih Yudi. Kemudian hari Rabu kelas 4A ya, kemudian hari Jumat kelas 4C sesuai dengan roster masing-masing. Nah, kemudian pertemuan kedua akan dimulai pada tanggal 11, maaf ya ini salah, pada tanggal 19 Februari. 19 Februari ya, hari Senin berarti ya. Berarti hari Senin untuk kelas A, kemudian hari Rabunya tanggal 21 kelas B, kelas yang tadi Senin kelas B, yang hari Rabu tanggal 21 kelas A, dan juga hari Jumat 23 kelas C ya. Itu akan dimulai pertemuan kedua. Oke. Karena di minggu depan kan ada pemilu, itu kita kosongkan ya. Jadi tidak bisa kita laksanakan praktikum karena semuanya pada pulang kampung. Kemudian praktikum dilaksanakan setiap pukul 13.30 sampai dengan pukul 17 ya, sampai dengan jam 5 sore. Nah, adapun tugas instruksional umum ya dari praktikum ini adalah setelah menyelesaikan praktikum, maka mahasiswa sarjana farmasi semester 4 ya akan dapat melakukan penanganan hewan coba, baik itu uji aktivitas analgetik, antipiretik, antiinflamasi, antidiabetes, diuretik, sistem imun, sistem pencernaan, sistem saraf pusat, dan sistem saraf perifer dari obat ataupun bahan uji serta analisis dan evaluasinya. Ya, nanti harapannya adik-adik setelah selesai praktikum ini kalian bisa melakukan ini semua ya. Kemudian tujuan khususnya adalah sesuai dengan judulnya masing-masing ya. Adik-adik dapat mengaplikasikan dan mengevaluasi ya, bagaimana cara penanganan hewan, bagaimana aktivitas obat berdasarkan dosis, rute pemberian, variasi biologi, bagaimana aktivitas analgetik, antipiretik, antiinflamasi ya, sampai kepada nanti evaluasi uji ataupun obat terhadap sistem imun. Jadi nanti oleh karena itu kita akan ada beberapa judul praktikum ya, mulai dari aktivitas obat ya tadi berdasarkan dosis, rute, dan juga variasi biologi. Kemudian ada analgetik, antipiretik, antiinflamasi, kemudian uji antidiabetes, diuretik, lalu ada uji SSP dan sistem saraf pusat dan perifer, serta uji terhadap saluran cerna dan sistem imun. Jadi ada 10 judul praktikum, tapi akan kita bagi-bagi nanti ya, sesuai dengan pertemuannya. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin bertanya? Masih pas ya? Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kalian memasuki praktikum, adik-adik harus paham yang namanya prinsip penanganan hewan coba. Biasanya disingkat dengan 3R ya. R yang pertama adalah replacement ya. Replacement di sini artinya adalah ini kita berbicara mengenai penanganan hewan coba ya. Nah, ini bukan hanya terkait dengan prinsip penanganan hewan coba saat praktikum, tetapi ketika nanti kalian akan melakukan penelitian, baik itu untuk skripsi ataupun mungkin penelitian terkait dengan artikel studi penelitian ilmiah lainnya, ini wajib kalian ketahui ya. Nah, replacement di sini adalah bagaimana caranya kita dapat menggunakan hewan yang paling sederhana ya. Jadi misalnya untuk uji efektivitas suatu obat atau sediaan uji terhadap sel kanker itu kan tidak perlu menggunakan hewan utuh ya. Misalnya mau uji efek anti kanker ya pada kelinci gitu misalnya ya. Nah, seluruh tubuh kelinci itu dipergunakan ya. Sebenarnya itu
hewan coba atau mungkin diganti dengan sel kanker itu saja, ya. Jadi pada selnya saja langsung. Atau jika ada hewan yang lebih kecil, misalnya menggunakan tikus bisa. Kalau menggunakan tikus bisa, kenapa harus pakai kelinci, gitu ya? Kalau misalnya pakai kelinci bisa, kenapa harus pakai misalnya monyet seperti itu ya? Kalau misalnya menggunakan yang lebih sederhana, kalau misalnya menggunakan mencit bisa, kenapa harus pakai tikus? Nah gitu ya. Nah, jadi kita sebisa mungkin mengganti alternatif hewan yang lebih sederhana ya, yang lebih sederhana kelasnya. Karena jika memang ada hewan yang lebih sederhana yang lebih efektif, maka kenapa tidak digunakan gitu ya, yang asalkan tujuan terapinya, tujuan penelitiannya tercapai ya. Kecuali memang kalau tidak ada, kalau memang misalnya harus memang menggunakan seluruh tubuh hewan itu ataupun menggunakan kelinci, tidak bisa yang lain, nah itu baru boleh ya. Hanya itulah hewan yang paling sederhana yang dapat digunakan. Kemudian yang kedua adalah reduce ya, kurangi jumlahnya. Nah, jika misalnya hanya dengan 5-6 hewan coba saja sudah dapat memperoleh data yang valid, maka kita tidak perlu menggunakan hewan coba sampai 50 ekor ya. Jadi kita kan ada ya analisis statistik ya, yang menyatakan signifikansi terhadap penggunaan hewan. Minimal hewannya berapa tergantung dari judul ataupun tergantung dari pengelompokan treatment yang kita punya. Ya, katakanlah misalnya kita punya 5 treatment, oh berarti kita butuh sekitar 5-6 hewan coba. Nah, sebenarnya 50 tikus boleh tidak? Ya boleh-boleh saja 50 ekor tikus. Tapi kan untuk animal welfare-nya itu 5-6 hewan coba saja sudah bisa secara statistik memberikan gambaran dari, terhadap lebih dari 50 ekor tikus. Maka kita juga memperhatikan ya, jangan sampai punah siklus hewan ini kan gitu ya. Makanya jika bisa dikurangi jumlahnya, maka kurangi jumlahnya ya, jangan sampai mengurangi 50, jangan sampai banyak ya, sehingga selain daripada kesejahteraan hewan, maka tentu ya hemat biaya kan, semakin sedikit maka akan hemat biaya. Yang ketiga adalah refinement ya, perbaiki metodenya. Nah, jika memang kita harus mencari metode penelitian yang paling yang paling memang menghargai kehidupan hewan coba, maka kita harus cari metode yang paling tidak menyakiti hewan ya, serta bebaskan dari kondisi yang mengganggu. Nah ini terkait dengan metode ya adik-adik, sebenarnya kalau untuk praktikum ini sudah ditentukan metodenya. Tapi ini perlu kalian ketahui apabila nanti kalian akan melakukan penelitian ya, baik untuk skripsi maupun untuk pertandingan ilmiah lainnya ya, sehingga carilah metode yang paling tidak menyakiti hewan coba gitu ya, terutama misalnya saat ingin hewan cobanya akan dibedah gitu misalnya ya, ya sudah langsung saja bedah, tidak usah diberikan misalnya tidak usah dianestesi gitu ya, langsung dibedah hidup-hidup. Nah itu kan sangat tidak berperi kehewanan gitu ya. Nah janganlah kita memberikan rasa sakit kepada hewan tersebut, karena hewan tersebut sudah memberikan informasi yang sangat berguna bagi kita ya. Jadi kita cari metode yang paling tidak menyakiti hewan ya, bisa mungkin kita anestesi dulu gitu ya. Jadi ada beberapa metode yang memang bisa kita gunakan, apalagi kalau misalnya hewan ini kan tidak boleh stres ya, sehingga kalau kita memilih metode yang menyakiti hewan tentu akan mempengaruhi hasil ya. Bisa jadi nanti hasil yang kalian peroleh itu tidak valid ya, karena akan ada hormon-hormon stres yang keluar ke aliran darah dan mempengaruhi penelitian kalian. Kemudian ada yang namanya juga 5 freedoms ya, ada 5 kebebasan pada hewan coba. Yang pertama adalah freedom from hungry and thirsty ya. Jadi hewan itu harus bebas dari rasa lapar dan juga haus ya. Jadi hewan ini juga makhluk hidup ya, dia sama dengan kita, tentu akan membutuhkan makanan dan minuman ya. Sehingga adik-adik, ketika nanti misalnya kalian diberikan hewan coba, nanti per kelompok akan diberikan hewan coba ya dari laboratorium. Kemudian
ya. Jadi hewan ini juga harus bebas dari rasa tidak nyaman. Ya, bagaimana caranya? Tentu kita harus membersihkan kandangnya, ya. Kan dalam hal ini nanti Kak, jadi selain kalian berikan makan dan minum, maka tolong berikannya apa Melida? Maka kalian harus membersihkan juga kandangnya, ya. Itu kan ada sekamnya ya. Sekamnya itu nanti tikusnya atau mencitnya itu nanti kadang kan mereka akan buang air kecil di situ gitu ya. Di sana kotoran-kotorannya juga akan banyak. Jangan dibiarkan hewannya bertahan di sana selama beberapa waktu gitu ya. Tapi kalian harus rutin secara periodik membersihkan juga kandangnya sehingga tidak menimbulkan penyakit juga bagi si hewan coba. Ya, karena nanti kalau hewannya mati ya kalian juga yang rugi. Lab hanya menyediakan jumlah hewan sesuai dengan yang telah diberikan. Kalau nanti misalnya ada yang mati ya silahkan dicari gantinya ya. Kelompok sendiri bertanggung jawab. Nah itu ini karena praktikum. Kalau nanti kalian penelitian kalian sudah menjalankan penelitian katakanlah sudah 2 bulan 3 bulan ternyata mati di tengah jalan gara-gara kandangnya kotor. Nah tentu kalian akan mengulang dari awal kan, datanya tidak dapat, rugi kan, rugi dari waktu dan juga rugi dari biaya ya, serta tidak menunjukkan ya tadi peri kehewanan tadi ya. Yang ketiga adalah freedom from pain, injury dan juga disease ya. Jadi jangan juga kita biarkan hewan-hewan ini merasa nyeri dan juga luka ataupun penyakit-penyakit lainnya. Yaitu tadi ya, kalau dari segi kebersihan, kita bersihkan kandangnya. Kalau dari segi prosedur, maka kita carilah prosedur ataupun metode yang paling menghasilkan nyeri yang lebih kecil, yang paling kecil ya hasil nyerinya. Kalau misalnya tadi yang tadi Ibu sampaikan kan, misalnya mau dibedah, oke, berikan anestesi terlebih dahulu ya supaya tidak ada rasa nyeri ataupun mengurangi nyeri pada hewan coba. Yang keempat adalah freedom from fear and distress ya. Jadi bebaskan hewan dari rasa takut dan stres berkepanjangan. Nah, ini tadi yang Ibu sebutkan juga, hewan ini namanya juga makhluk hidup ya, mempunyai mempunyai fitrah yang memang ingin jauh dari stres gitu ya. Maka berikanlah kondisi lingkungan yang nyaman bagi hewan coba. Nah, lebih gampangnya adalah kalau misalnya pada hewan coba dalam hal ini kita penelitian, maka ketika kalian mendapatkan hewan itu tidak boleh langsung, biasanya ya kalau untuk penelitian tidak boleh langsung kalian gunakan, tapi harus diadaptasikan terlebih dahulu. Karena kan mereka mereka sudah masuk ke lingkungan baru ya. Jangan mereka ketika hewannya baru sampai, baru ada di tangan kalian, itu adalah lingkungan baru dan mereka baru tahu ini saya lagi di mana kan gitu ya hewannya. Namun berilah kesempatan kepada hewan-hewan coba ini sekitar 1-2 minggu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar sehingga mereka terbiasa ya, dan juga tidak stres dengan kondisi yang ada. Dan ketika kita lakukan penelitian, maka hewannya juga akan merasa nyaman ya. Dan yang kelima adalah freedom to express natural behavior. Nah, ini adalah bagaimana caranya kita membebaskan hewan dari untuk bisa mengekspresikan tingkah laku alaminya ya. Misalnya kalau kalian lihat kan pernah ya ke kebun binatang ya, kan ada banyak hewan-hewan itu sebenarnya di dalam kandang ya. Misalnya misalnya burung ya, kalau burung kan itu di kandangnya akan ada ranting-ranting pohon sehingga dia bisa terbang dan bisa di ranting pohon itu gitu ya. Atau misalnya monyet ya, monyet juga kan ada ketika di kebun binatang itu kan diberikan ya cabang-cabang pohon yang agak kuat gitu ya, yang kuat yang bisa dia menggelantung di sana. Karena memang sikap tingkah laku alami dari hewan ini ya, si monyet ini adalah memang bergelantungan kan di cabang-cabang pohon begitu ya. Maka berikanlah kondisi bagaimana caranya agar hewan ini bisa bebas berekspresi ya. Nah, dan yang paling penting adalah plus 1R ya. Ya, 1R adalah responsibility ya. Kalian harus bertanggung jawab terhadap terselenggaranya 5 kebebasan pada hewan coba tadi. Nah, ini adalah terkait dengan
animal welfare ya, kesejahteraan hewan. Nah, terutama ketika kalian sudah selesai melaksanakan praktikum atau selesai melaksanakan penelitian, jangan membiarkan hewan coba begitu saja. Apalagi ditinggalkan di lab sampai mati, sampai menjadi bangkai dan berbau. Ya, jangan pernah coba-coba meninggalkan hewan seperti itu. Kalau sudah selesai praktikum, sudah selesai penelitian, maka bertanggung jawablah. Mau bawalah ya, kalau memang disuruh dibawa silakan dibawa hewan cobanya. Kalau memang mau ditinggalkan langsung dikomunikasikan ya sama asisten ataupun laboran ya. Kalau mau dibawa silakan ya, kalau mau dipelihara ya silakan dipelihara gitu ya. Kalau ada yang mati silakan dikuburkan ya. Apalagi kalian sudah tahu kan laboratorium farmakologi ada di mana ya? Kan ada di lantai 3 ya. Jadi di lantai 3 laboratorium farmakologi, dan animal house-nya itu ada di lantai 4 ya. Jangan pernah ada seorang pun yang melempar hewan coba selesai praktikum dari lantai 4 ke bawah ya. Jangan pernah, jangan sampai saya ada mendengar informasi itu ya. Itu sudah tidak bertanggung jawab ya. Karena mentang-mentang itu fakultas kita kebetulan pas di samping dari itu kan yang ada kebun MIPA itu ya, sudah lempar saja dari lantai 4 ke bawah ya, itu sangat tidak diperbolehkan. Kalau sempat nanti ada kami mendengar ada praktikan yang membuang hewan dari lantai 4 ke bawah, maka tidak akan bisa kami keluarkan nilainya gitu ya, karena ini berkaitan dengan etika ya, etika terhadap fakultas, etika terhadap hewan coba ya, itu yang paling penting. Nah, kemudian kita sudah tahu tadi adanya prinsip penanganan hewan coba dan juga kebebasan hewan. Nah, maka selama praktikum ini akan ada sebentar ya. Nah, selama praktikum berlangsung, maka akan ada presentasi penilaian. Nah, nanti akan ada 4 poin penilaian ya selama kalian praktikum, yaitu ada tugas ya. Tugas di sini 20% ya bobotnya ya. Apa saja yang termasuk ke dalam tugas itu adalah jawaban pertanyaan. Jadi nanti kalian juga akan mendapatkan soal-soal sebelum memasuki praktikum untuk dijawab di rumah gitu ya. Itu diambil sebanyak 20%. Kemudian ada kuis ya 10%. Kuis itu bisa berasal dari pretest dan juga responsi ya. Lalu ada project based learning, ini yang paling besar 50% ya. Dari mana ini diambil adalah dari psikomotorik. Makanya adik-adik ketika praktikum jangan hanya duduk-duduk diam saja. Silakan ikut bergerak aktif selama proses praktikum. Kalau memang disuruh pegang hewan silakan dipegang ya. Jangan hanya lihat-lihat saja ketika nanti sudahlah teman saya sajalah yang pegang hewannya, ya tentu dia saja yang pintar dan dia yang dapat nilai. Nanti kakak-kakak asisten akan melihat keaktifan kalian dalam tim ya, dalam kelompok. Kalau memang tidak aktif ya tentu nilainya akan rendah. Ingat ya, ini nilainya 50% diambil. Selain dari psikomotorik apalagi? Dari laporan ya. Kemudian dari seminar ya. Nanti setiap kelompok akan dibagikan dari seluruh judul yang ada ya, maka kalian akan mendapatkan masing-masing 1 judul untuk diseminarkan ya, terkait dengan judul percobaan ya untuk dilakukan seminar. Lalu dari portofolio rencana riset ini juga akan diberikan penugasan karena ini poinnya 50%, jadi ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan. Nah, portofolio riset ini adalah implikasi dari bagaimana kalian melakukan judul praktikum. Jadi misalnya kan kalian kan ada 10 judul praktikum tadi ya, dengan 9 aktivitas farmakologi. Nah, yang 1 kan hanya untuk penanganan hewan coba, yang 9 adalah aktivitas farmakologi. Nah, dari ke-9 aktivitas farmakologi itu silakan adik-adik nanti membuat rencana riset yang bisa kalian gambarkan. Artinya temukan 1 rencana riset ya, kemudian tuangkan dalam bentuk laporan ya, seperti itu.
itu. Bentuk laporan nanti isinya nanti bisa kita berikan ya, kerangka-kerangkanya bagaimana. Nah, ini akan ada nanti rubrik penilaiannya ya. Dari judul-judul praktikum yang dilakukan, kalian harus kritis dan bisa mengembangkan ide kira-kira apa ya yang bisa saya teliti ya, sesuai dengan apa-apa yang bisa dilakukan di judul praktikum farmakologi ini gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah ujian akhir dengan metode OSCE ya, 20%. Nah, ini jadi seluruhnya ini dengan total 100% adalah penilaian secara komprehensif ya. Jadi jangan nanti ikut di PBL sajalah 50% gitu ya. Jangan hanya seperti itu karena belum tentu nilainya lulus juga kalau 50 kan. Maka ikutilah seluruhnya supaya kalian mendapatkan nilai terbaik ya. Harapannya jangan sampai ada yang mengulang ya, karena informasinya memang biasanya ada yang gagal ya, sehingga harus mengulang tahun depan ya. Mengulangnya bukan semester depannya tapi tahun depan ya. Kemudian format penilaiannya adalah ya seperti biasa ya, sama dengan yang teori. Lebih dari sama dengan 80 akan dapat nilai A ya, lebih dari sama dengan 75 sampai 79 B plus ya, 70 sampai 74 B dan seterusnya ya, kurang dari 50 akan E. Tadi ya, kalau dia berpikiran hanya mendapatkan 50% dari project based learning, dia tentu dia akan dapat nilai D ya, berarti kan D artinya mengulang ya. Maka janganlah melakukan pengulangan gitu ya, belajar ya yang serius agar bisa lulus. Nanti alat per individu sebenarnya ini nanti akan lebih detailnya dijelaskan oleh kakak-kakak asisten ya, apa saja yang alat-alat yang perlu dibawa per individu, per kelompok dan juga per kelas ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Silahkan adik-adik jika ada yang ingin bertanya ataupun mungkin kurang jelas, boleh raise hand ya, langsung bertanya. Ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua atau ada yang kurang jelas? Mulai dari tata tertib, ya, peraturan, teknis pelaksanaan, tugas-tugasnya, presentasi penilaiannya. Jelas semuanya? Oke, jelas. Kalau sudah jelas, ya, jangan lagi. Ya, siapa tadi yang mau bertanya ada? Ada yang mau bertanya tadi? Enggak, Bu. Saya bilang jelas. Ya, sudah. Bagaimana, Putri? Sudah jelas, Bu. Sudah, oke. Yang lain ada? Oke, sudah jelas ya. Kalau memang sudah jelas ya, Ibu harapkan jangan hanya sekedar hari ini diingat, tapi harus diingat selalu. Yang paling penting tadi absensi harus 100%, kemudian tugas-tugasnya harus dilaksanakan. Kalau tidak paham, jika terjadi sesuatu di laboratorium, silakan langsung berkomunikasi dengan asisten dan atau laboran, ya, atau dengan dosen pengawas yang ada pada hari itu. Oke. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, ini sudah di screenshot tidak, Pak Faiz? Tadi sudah. Sudah ya. Absensi sudah jalan belum? Belum, Bu, di akhir. Oke, di akhir nanti ya. Jadi silakan mengisi absensi, nanti akan kita review ya siapa yang berhadir, siapa yang tidak. Kalau tidak berhadir, jangan harapkan bisa mengikuti praktikum ya, dengan alasan yang tidak jelas ya, seperti itu. Baiklah adik-adik, kalau sudah jelas semuanya, ya, selamat mengikuti praktikum farmakologi semester genap 2023-2024. Mungkin ini kalau dari saya cukup sekian ya. Silakan mengikutinya, nanti akan dilanjutkan oleh kakak-kakak asisten terkait dengan apa-apa saja yang harus kalian bawa ya, dan juga mungkin peraturan lainnya yang ada ya secara teknis. Kalau tadi saya sampaikan kan langsung, maka nanti secara teknis akan disampaikan oleh kakak asisten. Terima kasih adik-adik, terima kasih juga kakak-kakak asisten ya. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, Ibu izin live ya. Ya baik, mungkin kita sambung ya. Mungkin dari asisten yang lain boleh di share screen. Next. Untuk alat kelas, yang pertama ada plastik sampah besar 2 bungkus, oral sonde menci 3 buah, masker hijau 1 kotak, masker putih 1 kotak, Ocean Escape Glade 350 ml 1 buah, Elegant Vanilla dan Outwood Glade 1 buah, Mr. Muscle 1 botol, Super Pel 1600 ml 1 bungkus, Brus tabung panjang 3 buah, brus tabung pendek 3 buah, label besar 1 bungkus, label kecil 1 bungkus, perkamen potong 1 bungkus, kuas cat 4 inci 2 buah. Kemudian alas tambu yang pertama pulpen warna maijel 2 kotak dan kardus besar 1 buah. Untuk alat-alat yang disebutkan tadi akan kami periksa ketika pertama kali masuk praktikum. Jadi pastikan tidak ada yang terlupa. Kemudian untuk buku Japer, responsi dan kertas grafik. Buku Japer isi 50 lembar, buku responsi 30 lembar. Kemudian untuk warna sampul, kelas A warna hijau, kelas B warna silver, kelas C warna ungu. Untuk warna kertas grafik, kelas A warna pink, kelas B warna hijau, kelas C warna biru. Sistematika praktikum. Praktikan hadir 15 menit sebelum praktikum dimulai. Absen melalui kelas USU. Praktikan wajib menggunakan jas laboratorium yang sesuai dengan ketentuan. Membawa penuntun dan grafik yang telah di-ACC bernilai. Penuntun diharap disampul ya dek, supaya nggak mudah kotor dan rusak juga. Kemudian data yang ada dalam penuntun seperti foto dan kelas nama sebagainya itu wajib diisi. Jika ada yang berhalangan, harus konfirmasi ke asisten dan menggunakan surat resmi. Praktikan tidak boleh menggunakan handphone tanpa seizin asisten. Dilarang makan dan minum tanpa seizin asisten, jangan lupa belajar. Sistematika ACC. ACC data di hari praktikum, pengumpulan grafik dan perhitungan H+1, pengumpulan laporan H+2. Syarat literatur buku Inggris 1, buku Indonesia 1, Jurnal Indonesia 3 5 tahun terakhir, Jurnal Inggris 2 5 tahun terakhir. Jurnal tidak boleh sama sekelompok. Apabila ketika kami periksa nanti ada yang sama satu kelompok, maka akan kami kurangi nilai laporannya. Ataupun asisten akan memberi sanksi sendiri sesuai dengan ketentuannya. Kemudian batas hubung asisten jam 20.00 WIB atau jam 8 malam. Apakah ada yang mau ditanya? Boleh langsung on cam dan on mic. Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, jangan sampai ada yang salah ya dek di hari praktikum.
Di sini kakak juga mau bilang terkait penuntun buku absen dan buku caper dan buku responsi. Kalau kakak ada nyediain dari lab, ketiganya itu harganya 50.000. Tapi misalnya ini kalau dari semua orang gimana ya, satu kelas itu harus cetak semua. Misalnya orang kakak yang cetakin, semuanya harus cetak sama orang kakak. Jangan ada yang cetak sendiri, jangan ada yang cetak ke lab, ada yang cetak sendiri gitu. Jadi gimana? Apakah bisa diedit dari konting atau gimana? Maaf Kak, suaranya agak samar gitu Kak. Kalau ini udah terdengar belum? Samar Kak. Jadi gini ya, Bang izin menjelaskan lagi apa yang dibilang Kak Nisa. Jadi kami menyediakan buku penuntun, buku responsif sama buku jabar. Itu harganya 50.000. Jadi kalau kalian bisa pesan sama kami, tapi itu jangan ada yang beda-beda tempat gitu. Satu cetak dari luar, satu cetak dari kami, itu nggak bisa ya. Sejauh ini jelas? Jelas Bang. Jelas Bang. Yang lain ada yang mau ditanya nggak? Bang, izin bertanya. Iya. Untuk pengumpulan grafik dan perhitungan itu kan H+1. Nah, untuk kelas C kan hari Jumat, berarti hari Senin atau hari Sabtu, Bang? Untuk Sabtu Minggu kita nggak dihitung ya. Jadi untuk yang kelas C itu hari Senin. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Ada lagi yang mau ditanya? Izin bertanya Bang. Iya. Sarung tangan kain itu yang gimana ya Bang? Sarung tangan kain yang warna putih itu. Mungkin bisa sih dicari di Google tuh sarung tangan kain. Mungkin yang biasa dipakai di berkendaraan itu kan kain. Itu juga untuk menghindari kalian nanti megang hewan sih, biar nggak kegigit sama hewannya, biar safety. Baik Bang, makasih Bang. Modelnya boleh yang kayak gini. Sarung tangan kain juga. Nggak endorse. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau pas bilang pas ya. Izin bertanya Bang? Iya boleh.
menjelaskan ibu ada itu ibu ada itu katanya kan data hari saya Apa ditanyaannya? itu di hari praktikumnya itu di boleh diulang nggak? Di tempat abang putus-putus. Kawannya ada yang tahu nggak Enggak, apa yang dibilang sama si itu tadi, Mike? Manusia tidak berbanding dengan kekayaan. Ikuti aku kalau tak Yang tadi yang nanya mana ya? Atau udah ngerti? izin bang apa suara saya kedengaran nih? Udah. Tadi yang dari penjelasan Bu Ade bang, data praktikum kan diakhiri pada hari H. Itu masuk hari H-nya itu pas minggu depannya atau di hari itu bang? Itu di ACC pas hari kalian praktikum. Oh berarti langsung di hari itu ya bang, di hari itu? Iya benar. Terus selain datanya bang, kayak laporan gitu, itu baru minggu depannya. Untuk pengumpulan grafik itu H+1, itu sekalian perhitungan. Untuk yang laporan itu H+2. Terus untuk yang di hari H praktikum, itu sekalian semua kalian bawa grafik sama laporannya. Yang udah di ACC. Oke bang, terima kasih bang. Ada lagi yang mau ditanya? Ini deh, terkait kertas grafik, ada yang nanya ke kakak, boleh nggak diganti warnanya karena berhubung kertas grafik Parvis kali ini masih banyak. Kalau yang kelas A warnanya kayaknya tetap warna pink sama kertas grafik kemarin. Jadi kalau yang kelas B itu kan Parvis kemarin warna biru ya, tapi sekarang yang warna biru itu kelas C. Jadi kalau disamain sama yang Parvis aja nggak apa-apa kalau misalnya masih banyak. Jadi kelas A itu warna pink, kelas B warna biru, kelas C warna kuning. Itu udah pas belum? Sudah. Ada lagi yang mau ditanya?
Bersedia, Kak. Oke, dari Komting B. Sedia. Yang C. Dari orang kakak aja. Oke, berarti ini semua ada orang kakak ya, A, B, dan C. Terus untuk pembayarannya boleh dihubungi Kak Suci. Nanti bendahara dari kelasnya hubungi Kak Suci ya, perwakilan aja. Terima kasih. Untuk laboratorium farmakologi farmasi ini kami nggak ada yang namanya perbaikan ya. Apa yang kalian tulis di laporan, itu yang akan kami nilai. Kecuali grafik mungkin akan ada perbaikan. Tapi kalau laporan itu apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian tulis, itu yang kami nilai. Jadi nggak ada penambahan nilai apapun di akhir. Yang lain ada yang mau tanya? Izin Bang, untuk nilai maksimal laporannya berapa Bang? Untuk nilai maksimal laporan kami itu 80. Baik Bang, terima kasih. Ada yang lain nggak? Izin Bang, untuk tenggat pengumpulan uang bukunya kapan ya Bang? Untuk uangnya paling lama Rabu depan ya, Dek? Oke, Kak. Ada lagi? Izin bertanya Bang, Ya boleh. untuk kelompoknya bagaimana ya Bang? Kelompoknya habis pengarahan ini akan kami bagi. Baik Bang, terima kasih. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Sepertinya tidak Bang. Oke. Itu ada link absen. Itu segera di absen, kami kasih waktu 5 menit. Pukul 30 kami tutup ya absennya. Gini juga nanti habis pengarang ini kami juga akan share ke kalian jadwal ganti sekam. Jadi itu setiap setiap kelompok dan setiap kelas itu akan ada nanti jadwal ganti sekam untuk hewannya. Itu 2 kali dalam seminggu. Tapi nanti caranya itu misalnya di minggu ini itu ada 3 orang perwakilan per kelompok yang mengganti sekam tikus mencinya. Jadi di minggu yang 3 orang ini itu juga akan bertanggung jawab memberi makan tikus dan mencinya setiap hari. Tapi untuk ganti sekamnya itu cukup 2 kali dalam seminggu. Nanti pembagiannya di share setelah
setelah pengarang ini. Jelas nggak? Maaf Kak, tapi suara kakak kayak ambilnya gitu, jadi kurang jelas. Nanti kan kami share juga setelah pengarang ini jadwal penggantian sekam. Penggantian sekam itu setiap kelas nanti di perkelompoknya ada perwakilan 3 orang dari satu kelompok yang mengganti sekam setiap minggunya. Jadi di minggu itu ganti sekamnya 2 kali ya, Dek. 2 kali seminggu. Tapi 3 orang ini berhak memberi makan tikus dan mancit itu setiap hari. Jadi misalnya yang minggu ini tuh si A, si B, si C. Jadi si A, si B, si C itu bertanggung jawab buat ganti sekam tikus dan mancit kelompok orang itu tuh seminggu ini 2 kali, tapi memberi makannya itu setiap hari. Untuk hari ganti sekamnya juga kami tentuin. Terus itu nanti setelah mereka ganti sekam harus melapor ke asisten kalau orang itu udah ganti sekam. Jelas nggak suara Kak?